Halo guys, Assalamualaikum. Ketemu lagi bersama Om J Jalan Berlian Channel. Channelnya anak Binjai. Kita bicara politik, bicara wisata, bicara kuliner. Tapi kali ini saya lagi berada di rumah abang saya nih, Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Binjai, Bang Muhammad Syarif Sitepu. Ini dia orangnya. Ya. Senyum abang pun tanggung nggak tanggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syarif Sitepu, Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Binjai. Selamat datang Om J di rumah kita ini. Kalau datang kemari, sur kali datang kemari. Apalagi beberapa bulan yang lalu, minggu yang lalu lah. Auranya di sini aura perjuangan sekali. Lagi pilek. Jadi abang kita musim nih. pilek, maka konsentrasi kita semua ke pilek pada saat itu. Oke. Jadi sekarang udah selesai bang ya? Ini Pilek udahlah Binjai. udahlah, nih di KPU kan sudah hitung-hitung juga. Sudahlah. Jadi abang untuk pilek ini dengan peningkatan kursi, apa yang ingin abang sampaikan dulu untuk warga yang telah memilih mempercayakan aspirasi politiknya kepada PDI Perjuangan. Ya, kami atas nama DPC PDI Perjuangan Kota Binjai mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Kota Binjai yang telah menjatuhkan pilihannya kepada PDI Perjuangan. Alhamdulillah pada periode yang lalu kita memperoleh 4 kursi, dan insya Allah kalau tidak ada halangan periode ini Sudah kita memperoleh 5 kursi. 5 kursi. Jadi sekali lagi kami mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada seluruh masyarakat Kota Binjai yang telah menjatuhkan pilihannya, dan terutama kepada saudara-saudara kami yang telah mempercayakan pilihannya kepada PDI Perjuangan. Mudah-mudahan kami atas izin Allah Subhanahu wa taala dapat memegang erat amanah daripada masyarakat untuk dapat melaksanakan tugas kami di DPRD pada periode yang akan datang kelak. Iya. Abang kalau bercakap nih sebetulnya udah cakap posisi kepala daerah nih bang. Kalau sekarang ini ya sebagai wakil rakyat, aspirasi rakyat. Jadi ya sekali lagi terutama kepada masyarakat Binjai Timur yang kebetulan wakil saya saat ini kita berada di Binjai Timur. Binjai Timur ya. Nah, itu ini alhamdulillah periode yang keempat. Jadi ini satu kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat Binjai Timur kepada saya. Tentu ini satu amanah yang harus saya tunaikan, melaksanakan amanah dengan sebaik-baiknya. Oke, Bang. Pilek udah, perhitungan suara dilakukan di Hotel Cardopa oleh KPU Binjai sudah selesai. Ya. Kabarnya pun di provinsi untuk Binjai sudah, ya kan Bang? Iya. Berarti masuklah nanti pesta demokrasi yang ke depan, pesta pemilihan kepala daerah dengan modal 5 kursi Bang. Itu kan modal ya Bang ya? Iya. Bagaimana nih Bang? Ada nggak tawaran apalagi selama pasca reformasi ini kan belum pernah ini dari PDI Perjuangan yang berkantor di depan Tanah Lapang tuh, lampu merah. Untuk kepala daerah maksudnya? Iya. Begini dia Om J, kita PDI Perjuangan ini kan ada aturannya itu semua. Jadi ada penugasan dari partai sebetulnya. Jadi yang penting dulu kalau menurut saya itu ya kita berbuat aja semaksimal mungkin bagaimana kita melaksanakan tugas-tugas yang sudah dipercayakan masyarakat kepada kita. Kalau soal yang disampaikan Om J tentang kepala daerah, yaitu setiap orang politik itu pasti itu ada keinginan partai politik lah dulu untuk dapat menduduki jabatan kepala daerah atau wakil kepala daerah. Nah, tentunya ini perlu proses di partai sendiri. Kemudian kita lihat juga perkembangannya di masyarakat. Tapi perlu kita garis bawahi, setiap partai politik menginginkan kadernya duduk di pemerintahan, terutama di kepala daerah atau wakil kepala daerah. Jadi apalagi ada lagi
partai di Binjai ini yang menangnya lagi menang-menang banyak nih Bang. Sampai 100% kenaikannya. Iya. Seperti PKS Iya. dengan Partai Demokrat. Pastilah ya kan Bang. Iya. Ada niat itu. Artinya setiap partai seperti yang kita sampaikan tadi itu memang punya naluri ingin menjadi kepala daerah. Itu harus kita hormati semua karena memang hak partai politik mencalonkan dan dicalonkan menjadi kepala daerah. Nah, itu dia. Jadi begitu juga dengan PDI Perjuangan. Jadi seperti kita lihat nih PDI Perjuangan periode ini, ya memang kalau kita lihat teman-teman sudah berjuang maksimal ini, maksimal, cuman baru bisa menambah 1 kursi menjadi 5 kursi. Tapi itu sudah Maksimal. kita lihat maksimal begitu dengan sumber daya yang ada. Dengan maksimal ini, jadi sebagai abang sebagai ketua ini kan berarti catatan nih Bang di Jakarta. Ini kalau kayak gini, ini kalau mau maju ini kita rekomkan terus lah, apa nggak gitu Bang? Atau karena ada juga kan orang yang mengklaim saya Binjai ini udah dekat dengan petinggi-petinggi di Jakarta, itu bisalah kita atur tuh nanti katanya. Atau gimana Bang? Kalau di PDI Perjuangan itu punya mekanisme tersendiri. Dia juga akan melihat track record daripada calon yang dicalonkan, terutama kader-kader dulu lah. Kader dulu. Dia track record dulu, apa yang udah dilakukannya kepada masyarakat dan apa yang bisa dilakukannya kepada partai. Partai itu sebetulnya dia bersifat universal, itu bersifat kebaikan-kebaikan semua. Selagi itu baik kepada rakyat, ya baik kepada partai, begitulah dia. Jadi partai itu di pusat itu semua punya catatan itu, ada mekanismenya gitu. Jadi kalau hanya punya aku kenalan dan orang sini ini, aduh. Itu biasa. Jadi, karena kita sebagai orang politik ini kan memang harus juga membuka diri kepada siapapun. Siapapun yang Bang, itu harus membuka diri. Gitu. Dampaknya tapi orang mengklaim ya Bang ya. Begini dia, biasa aja mengklaim itu biasa, karena itu memang satu penghargaan juga kepada kita, kepada partai. Iya, betul. Berarti dia ada keinginan. Gitu. Kita nggak boleh marah Bang. Nggak boleh. Berarti dia sayang gitu kan Bang. Iya, cuman caranya belum tahu dia jalannya Bang. Ya, kalau partai ini kan apalagi PDI Perjuangan itu kan sifatnya bukan persorangan, tapi sifatnya bergotong royong. Mari kita membangun partai ini secara bergotong royong. Kemudian ya kita peduli kepada masyarakat, karena partai itu harus kembali kepada hitohnya masyarakat itu sendiri. Jadi Bang, pertanyaan ini Bang, belakangan ini ada nggak nih dari orang, dari simpatisan seperti yang Bang bilang yang ingin mendapatkan sampan, belakangan ini sudah merapat-rapat juga, sudah ya memperhatikan ke partai. Kalau itu ada yang sudah berkomunikasi. Cuman kan seperti yang kita sampaikan, kita bekerja saja dulu. Kenapa? Karena partai itu akan melihat secara keseluruhan. Jangan nanti aku kader nih, aku harus maju. Tapi kalau tidak bisa mengimplementasikan anjuran partai kepada masyarakat ini, itu harus memang ke situ. Jadi bukan asal direkom oleh partai, tidak. Berarti siapa? Itu harus ada juga. Bisa digarisbawahi nih Bang, siapa yang mau mendapatkan sampan partai dari PDI Perjuangan, harus peduli dia masyarakat gitu. Harus peduli masyarakat, juga harus peduli dengan partai gitu Bang ya. Kalau dia sudah peduli kepada masyarakat, itu udah bahagian daripada kepartian itu, tujuan kepartian itu gitu. Jadi udah masuk dia Bang. Udah masuk ranahnya di situ. Tapi kalau sama sekali tidak berbuat, wah ini agak sulit kita apanya. Kalau cuma buatnya tebar pesona aja gimana? Itu nggak boleh lah. Kita harus ada action dia. Ada action. Nggak boleh nato ya, no action talking only nggak boleh. Harus ada aksi. Iya, karena itu kan berbuat ke masyarakat itu kan bukan karena dibuat-buat, karena gerakan jiwa. Karena gerakan jiwa itu akan
ada niat yang tulus dan ikhlas untuk masyarakat itu kemudian hari kalau memang seseorang itu terpilih menjadi kepala daerah. Itu Tapi dia. Bang, dari teman-teman di bawah nih Bang, Abang sebagai ketua DPC, kan ada lah mulai kusok-kusok anggota nih, udahlah ketua lah maju. Oh, itu banyak itu. Banyak. Banyak yang suruh, yang gitu, yang gini. Tapi kan kita tetap seperti yang saya bilang tadi, etika berpartai itu ada. Tidak nggak bisa langsung mencap, oh ya udah kita nggak bisa gitu. Tapi Nanti tetap juga gitu Bang. tetap hierarki ikut. kepartaian itu kita ikut. Ada mekanismenya penjaringan calon-calon itu gitu dia. Soalnya kan dengar-dengarnya ini udah kayak gini bertambah suara, rindu kader, haruslah main gitu. Tapi ya tetap juga ada aturan mainnya Bang ya. Tetap ada aturan mainnya. Jadi yang paling penting track record, kemudian sejauh mana partai itu menilai bahwa orang yang diusung ini betul-betul nanti memperhatikan masyarakatnya itu gitu. Karena kekuasaan tanpa memperhatikan masyarakat itu akan menjadi sulit nanti ke depannya. Pertanggungjawaban kepada masyarakat dan pertanggungjawaban kita kepada Tuhan Yang Maha Esa kan. Wis, Itu dia. kalau udah ini udah nggak berani macam-macam. Iya. Bang, Abang lihat sekarang ini Bang, kalau Abang sebagai juga tentulah Abang memperhatikan kan Bang, dinamika sekarang ini, ke depannya juga kan. Abang lihat, kan ada yang mau main ini Bang, yang Bang, misalnya siapa Abang tahu? Begini dia, ini kalau kita lihat kan wajar saja masyarakat itu atau tokoh itu mau ikut kontestasi pilkada, itu wajar aja karena memang dibuka ruang oleh undang-undang kita melaksanakan nggak ada dilarang. pilkada, nggak ada dilarang. Semua pun masih warga Indonesia. Cuman kan yang menjadi penting sama kita itu sejauh mana calon-calon pemimpin kita ini bisa memberikan kebaikan untuk Kota Binjai. Itu yang harus digarisbawahi dulu. Jadi bukan karena popularitas, tapi karena kita melihat dia punya track record yang memang mau memperhatikan Kota Binjai dan memang punya kemampuan dalam artian SDM dulu lah ini. SDM-nya dulu. Finansial enggak Bang? Finansial itu kalau menurut saya perlu. Nah, tapi bukan semua karena finansial orang memilih itu, bukan. Ya, Bang, dari kacamata Abang lah yang Abang tengok nih, menurut yang sekarang ya mungkin udah ada terang-terangan mendeklarasikan dia mau gitu. Menurut Abang itu bagaimana? Dan orang yang seperti itu kan tidak ada masalah Bang sebetulnya kan? Kalau ada tokoh atau masyarakat atau kelompok masyarakat mendeklarasikan untuk menjadi calon kepala daerah, itu nggak ada larangan itu. Silakan aja. Namanya dia kan mencari pasar. Mencari pasar. Jadi kan masyarakat Binjai yang cerdas ini sebetulnya sudah paham. Masyarakat ini mana yang harus dia menentukan pilihannya. Ada baliho yang cuma bilang ke Binjai gitu. Orang pun udah paham tuh Bang. Sudah paham itu. Cuman ke Binjai mau apa? Kan ini yang perlu. Mau diapain ini Binjai? Kalau ke Binjai aja kan. Ya udah mungkin dia mau ke stasiun kereta api bahkan pulang dia. Jadi mau diapain tuh Binjai kan gitu. Binjai ini kan kecil tapi konstelasi politiknya kan cukup dinamis. Kadang-kadang bikin pusing juga di Jakarta ya Bang. Nggak pusing. Dia masih bahagian daripada koridor perpolitikan itu sendiri kan gitu. Jadi Binjai ini memang masyarakatnya sudah cukup dinamis lah, cerdas politik gitu. Jadi sebetulnya kepala daerah itu harus punya target dia. Kalau di pemerintahannya kita ada visi misi, macam kepala daerah sekarang ada visi misi. Sejauh mana kepala daerah itu bisa mewujudkan visi misinya? Kan ini kan menjadi evaluasi masyarakat nantinya. Bang, kalau bicara visi misi, target gitu. Kesempatan ini aku tanya nih Bang, wali kota kita sekarang ini gimana tuh Bang target? Itu nanti biar DPR aja ya cerita, karena bukan lembaga kita harus mengkomentari itu. Wakil wali kota ini, wakil ketua DPR nih. Iya, biar nanti secara lembaga itu yang memberikan pendapatnya, bukan sebagai orang per orang ataupun
Ya, walaupun saya sebagai wakil ketua DPR, Betul. tidak boleh juga saya menyampaikan pendapat yang di luar santun. koridor Ini itu. Kalau gitu. berpolitik kayak gini kan santun, nggak sakit kepala orang dibuatnya. Betul Bang. Oke, Cuman Bang. kita merindukan begini sekali. Ada dua hal yang perlu sekali di Binjai ini, yang kita sebagai wakil rakyat itu yang kita alami sudah 15 tahun ini. Apa tuh Bang? Pertama dulu kesehatan. Macam mana pemerintah ini ke depan bisa melayani masyarakat ini penuh 100% tentang pelayanan kesehatan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, masih perlu perhatian kita kepada masyarakat kita, rakyat kita yang jauh daripada belayan sosial. Belayan sosial saya bilang ini ada mungkin kelompok tertentu, orang tua, kemudian yang tidak memihak kepada dia rezeki-rezeki yang mumpuni. Ini juga ada yang kurang atau luput dari perhatian kita pemerintah. Jadi dua hal ini harus menjadi prioritas. Pertama, masalah kesehatannya harus bisa ditangani 100%. Kemudian pemerintah harus terlibat. Kenapa? Karena persoalan kesehatan ini kan diatur di dalam undang-undang kita, ya. Kemudian yang kedua, masalah sosialnya. Sosialnya itu apa? Pertama, mereka ini harus makanlah dulu semua. Jangan ada yang lapar. Jadi dua ini aja dipegang oleh pemerintah itu, apalagi nanti kepala daerah yang akan datang. Saya rasa makin meningkatlah kesejahteraan sosial dan keadilan pembangunan di Kota Binjai. Ini nampaknya garis merah juga perlu diingat ya Bang, dua hal itu tadi Bang. Iya. Jadi tak usah kita bilang Binjai begini, sakit juga berobat sorong-sorangan. Ada yang lapar juga kalau bagi beras bondong-bondong. Ini kan ciri-cirinya masyarakatnya belum sejahtera. Masih banyak. Ini tanpa disadarin ini karena banyak juga kadang-kadang Pak anggota sakit Pak. Ya kita tidak mengeluh soal itu, tapi itu Itulah faktanya, realita. itu ya. Kenapa kita tidak mengeluh? Karena kita sudah mengambil bahagian menjadi anggota dewan itu pekerjaan yang harus memang diselesaikan. Tapi kita bicara faktanya. Itu fakta gitu. Jadi bukan kita buat-buat harus begitu begini. Jadi makanya kepala daerah yang akan datang itu harus tahu persis dia Binjai ini harus diapakan. Nah, jangan suka-suka aja. Aku mau jadi kepala daerah, mau diapain itu Binjai jadi kepala daerah? Kan gitu nih. Jadi, itu masyarakatnya itu lihat dulu. Kalau dengan ketua ini cuma dua itu aja pesannya pokoknya meningkatlah ya ini. Iya. Taraf hidup warga Kota Binjai, ya Bang ya. Memperhatikan kesehatan dan kalau bisa jangan dibebani lagi biaya-biaya kesehatan itu. Semua 100% ditanggung pemerintah. Jadi Om Ji mungkin bertanya, apa bisa itu? Ya bisa lah. Dan apa? Itu bisa dilakukan karena kita pengalaman kita sudah 15 tahun itu di DPR dan rata-rata kita di bagian anggaran itu bisa dilakukan. Bisa dilakukan, hanya saja kekuatan di DPR itu kan dia bunyinya saja ketua. Kalau ketua Om J kan udah paham. Pahamnya seperti apa? Dia untuk menuju satu kesimpulan itu, dia harus rapat dengan banyak praksi, banyak anggota dewan. Berarti banyak titik-titik yang dilalui untuk menggolkan satu titik saja tertentu yang kita inginkan. Iya. Nah, tentu berbeda dengan kepala daerah. Kalau kita kepala daerah, namanya pun kepala. Tunggal dia. Otoritasnya itu jauh lebih tajam dibanding dengan DPRD. Karena DPR itu ketua dia. Hasil mufakat. Tapi kalau dia kepala, itu lebih tajam dia punya. Istilah komando. Ya, langsung dia bisa eksekusi. Walaupun memang diatur bahwa segala keputusan itu adalah keputusan bersama kepala daerah dan DPR. Tapi eksekusinya itu tetap di kepala daerah. Jadi kepala daerah ini memegang kalau persimpangan yang tadi dia sangat strategis. Sangat strategis karena tergantung kepala daerahnya. Kalau kepala daerahnya mau memberikan pelayanan maksimal dan 100% tidak berbayar untuk fasilitas kesehatan, bisa itu dilakukan. Kemudian tentang orang-orang yang kurang mampu tadi itu kan perlu kejujuran dalam pendataan.
Perlu. Kenapa? Karena misalnya lah pemerintah Kota Binjai dengan ambang batas kemiskinan itu katanya sekian orang. Tapi pemerintah Kota Binjai misalnya sudah menyalurkan sekian orang. Lebih lagi dari yang sudah didata oleh BPS kita. Tapi kenapa masih ada jeritan-jeritan masyarakat kita yang kurang mampu itu yang tidak terjamah? Mungkin karena ini Bang, karena ada rasa malu kalau banyak angkanya itu Bang, angka yang mendapat bantuan itu artinya nanti kotanya miskin. Gitu. Begini dia, kita nggak perlu malu. Karena kalau malu kita bisa menyengsarakan orang. Jangan gara-gara kita malu, banyak yang punya harus dia layani, tidak terlayani. Kenapa? Karena data kita. Lebih baik kita jujur saja dulu. Ya, memang. Jujur saja dulu, baru di sinilah kita selesaikan masalahnya. Kalau data itu nggak jujur, itu sulit kita mengentaskan mereka dari masalah-masalah sosialnya itu. Sebetulnya ini udah cocok juga maju jadi pemilihan wali kota nih. Itu gini dia Ji, artinya kita bekerja saja lah dulu. Kenapa kan? Kalau DPR itu kawasan kewenangannya seperti ini, sudah bisa pun kita laksanakan itu, dan syukur alhamdulillah. Nanti kalau kepala daerah itu harus seluruhnya, seluruhnya harus dituntaskannya. Jadi mungkin jadi kepala daerah itu, ya apa mau jabatannya atau mau tanggung jawabnya, ini yang harus dipikirkan dulu. Makanya kan sur juga kita dengan orang, ya aku mau jadi kepala daerah ini, oh ya silakan alhamdulillah. Tapi apa mau dibikin kawan nih? Kan itu yang mau pikirkan. Inilah kalau udah banyak makan asam garamnya. Jadi abang kita ini masih kita tunggu aja dulu pokoknya, kerja aja dulu ya kan Bang. Iya. Oke Bang, kita akhirin dulu Bang pembicaraan kita Bang. Silakan kita tutup. Tapi lain waktu Bang kalau ada kesempatan kita ngomong-ngomong lagi ya Bang. Iya. Kayaknya bicara kita ini berisi sekali ini, walaupun ada senyum-senyuman tadi. Iya. Silakan Bang. Jadi terima kasih Om Ji. Ya. Jadi ini juga karena sudah menjelang kita melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan, izinkan kami atas nama DPC PDI Perjuangan Kota Binjai selamat melaksanakan atau menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan tahun 1445 Hijriah. Semoga di bulan Ramadan ini kita dapat melaksanakan ibadah-ibadah, terutama ibadah puasa dan ibadah wajib lainnya, yang kita harapkan ini mampu memberikan satu motivasi kepada kita, sehingga kita dapat meningkatkan nilai-nilai kemanusiaan kita melalui amal ibadah kita di bulan puasa, sekaligus memberikan pelajaran kepada kita bagaimana layaknya kita sesama umat beragama, terutama saudara-saudara kami yang beragama Islam. Ini merupakan satu wadah memasak perasaan sehingga kita mempunyai rasa yang sama semua, rasa sosial dan rasa kebersamaan. Itu aja. Selamat melaksanakan ibadah puasa Ramadan 1445 Hijriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, demikian bincang-bincang bersama Bang Dah Muhammad Sarip Sitepu, Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Binjai. Memang mantap orangnya nih. Tanggung memang mantap. Oke, ketemu lagi Bang, ada waktu kita ngomong-ngomong lagi Bang ya. Ya, siap.